Tepuk tangan dulu boleh. Tepuk tangan buat kita semua, buat teman-teman semuanya. Ya, mungkin ada yang sorry. Boleh duduk. Oh, oke, silakan duduk. Boleh. Duduk dulu ya, boleh. Silakan duduk. Ya. Selamat datang buat yang baru datang ya. Silakan menempati yang ini yang di depan, tenang aja ini. Ini masih yang di depan masih ada. Ini bukan kursi panas. Tenang aja. Ya. Baru panas kalau didudukin ya. Oke. Oke, silakan. Ya, selamat di depan juga ada. Selamat datang. Ya, ini luar biasa sekali. Ada yang dari rumah, ada yang juga dari kantor ya, dari kantor. Pastinya dengan di sini boleh menerima ya suasana yang luar biasa, pebisnis yang luar biasa. Dan ya karena apa? Karena layar biru ya, yang sudah pastinya teman-teman juga sudah tahu kita berada di bisnis yang luar biasa ini. Oke? Oke, inilah yang ditunggu-tunggu ya untuk acara pada kesempatan pagi hari yang luar biasa ini. Ya, tentang jaminan pendidikan anak. Ya, ini suatu angle ya, sudut pandang bagaimana ada satu ide bagaimana kita selling idea ya dalam memberikan keterangan atau memberikan informasi tentang jaminan biaya pendidikan anak. Ya. Penasaran? Penasaran ya pastinya ya, bertanya-tanya ya. Penasaran? Masih lemas, kalau lemas pembicaranya nggak mau naik. Penasaran? Oke. Ya. Sebelumnya kita tampilkan untuk Sunday Punch-nya dulu ya. Oke. Ya, inilah Sunday Punch beliau. Silakan semua mata tertuju ke depan. In the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. Let's get heavy, can't hit the baseball, I'm ready. Life's sweet as honey, yeah, this beach treated like money. This love all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. Day or night, sky's the limit, so we dance to the breakdown. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass boom? I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch treat me like money. Hey, this go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. Oke, ya Sunday Punch-nya udah luar biasa. Mari kita sambut. Bangkit berdiri teman-teman, boleh berikan tepuk tangan luar biasa. Ci Erli, luar biasa. Ya dan ya pasangan yang luar biasa ya. Pak Hong, Pagi silakan semuanya teman-teman. Ya, saya ulang ya. Selamat pagi. Apa kabar? Dahsyat. Yes. Saya ngelihat ID langsung semangat banget. Ya. Ya Kak Hong. Ya, oke. Pertama-tama kami ingin ucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Korica dan Cisusan yang sudah menyediakan. Ya silakan duduk. Ya, sorry. Ya, kami ingin ucapkan kepada leader kita, Korica dan Cisusan yang sudah membentuk grup ini ya, tim ini ya untuk kita belajar, dan juga kepada PIC, Kolendra dan Ciwanda, Corona dan Cilisa, dan juga MC kita, Koyafe dan Cilovi. Thank you. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin belajar ya, teman-teman mohon siapkan buku catatannya. Seringkali kita
mendapat permintaan dari calon nasabah kita ya, kamu ada nggak asuransi pendidikan? Kan sering seperti itu ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara kita menjawab dari pertanyaan si calon nasabah itu dan juga menggali kebutuhan dari mereka supaya mereka sadar bahwa untuk menyiapkan dana pendidikan anak itu harus disiapkan dari sejak dini gitu. Ya. Teman-teman, untuk selanjutnya izinkan saya ya yang nerusin materi ini, sharing ke teman-teman. Ya, silakan. Ya. Nah, sesuai dengan topik kita pagi hari ini ya teman-teman. Ini kan berhubungan dengan jaminan pendidikan anak ya. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin soal anak ya, coba ya kalau teman-teman ketemu sama klien atau teman-teman ngobrol ya sama teman-teman. Misalnya ngobrol sama teman-teman sesama teman ya. Kalau ngomongin soal anak biasanya responnya gimana teman-teman? Pasti kan mereka lebih, kalau kita tanya anaknya sekolah di mana, ininya di mana, mereka tuh kan biasanya jawabnya akan lebih antusias. Karena apa teman-teman? Yang ngomongin soal anak, pasti kan sebagai orang tua ya, akan lebih antusias. Karena hal itu merupakan hal yang ngomongin orang yang mereka sayangin ya. Terus something precious banget buat mereka gitu loh. That's why kenapa sih kalau kita lagi buka omongan ya, misalnya kita mau PDKT sama orang, ajak omong aja, tanya-tanya soal anaknya, soal keluarganya. Pasti mereka akan senang, teman-teman. Suara saya jelas ya? Ini tambah jelas. Nah, kenapa sih teman-teman saya mulai ya? Untuk itu kan biasanya orang tuh mau ya mengorbankan apapun buat anaknya. Teman-teman ingat nggak kejadian ini? Ini kejadian udah agak lama ya, tahun 2016. Saya nggak tahu teman-teman pernah baca apa enggak. Cuma ini adalah kejadian yang di Cianjur, di mana ada hotel saat itu rubuh karena longsor ya, longsor. Nah jadi di situ dibilang kalau misalnya ada satu ayah, dia tuh nahan longsoran itu untuk nyelamatin anaknya. And then anaknya tuh selamat teman-teman, tapi ayahnya nggak selamat. Nah jadi ini sebenarnya apa sih yang saya mau tunjukkan ke teman-teman? Ini adalah satu refleks ya teman-teman. Refleks kita sebagai orang tua. Gimana pun kalau ada sampai kejadian apa, pasti akan menyelamatkan anaknya kan. Nah teman-teman, apakah kita sendiri ya teman-teman, mau menyelamatkan anak-anak kita gitu loh. Menyelamatkan itu enggak secara fisik seperti itu ya teman-teman, tapi ya berhubungan dengan topik pada pagi hari ini, bagaimana teman-teman kita itu sebagai orang tua, menyelamatkan anak-anak kita itu lewat pendidikan. Setuju teman-teman? Ya, nah, kalau boleh saya tanya teman-teman di sini, yang punya anak siapa? Saya rasa di sini sebagian besar udah punya anak, ya. Cici belum. Nah, kalau boleh tanya teman-teman, Cius deh, kebetulan Cius Nita yang paling depan. Kenapa pendidikan anak itu penting banget? Kenapa sih orang bilang pendidikan anak itu penting banget? Bisa hidup enak. Selain itu, siapa lagi ya? Siapa ya? Tadi tunjuk lagi. Ya malu-malu. Siapa saya mau pilih siapa ya? Freddy. Nah, Freddy kan udah punya satu, Rara lagi hamil ya. Berarti udah mau punya yang kedua. Nah, kenapa? Freddy setuju dulu nggak kalau pendidikan anak itu penting? Setuju ya. Nah, kenapa menurut Freddy penting banget pendidikan anak itu? Di kemudian hari, ya. Kurang lebih sama teman-teman. Karena apa? Kenapa sih? Ini saya ada satu cerita. Kenapa pendidikan anak itu penting banget? Karena anak yang mendapat pendidikan yang baik, yang bagus, kan tadi ngomong masa depan dan segala ya. Kesempatan untuk masa depannya akan lebih bagus. Benar kan teman-teman? Nah, saya dulu kan kerja ya di satu company ya.
itu kan berhubungan dengan supplier-supplier. Saya ada satu, bukan supplier sih, customer. Saya punya satu customer, ya dia punya pabrik, beberapa pabrik, anaknya disekolahin ke Amerika, teman-teman. Nah, di Amerika si anak ini ketemulah sama jodohnya, orang Indo juga yang sekolah di sana, orang kaya juga, teman-teman. Ya, akhirnya merit, ya. Udah kaya tambah kaya. Ya. Nah, kenapa, teman-teman? Kalau anak-anak kita mendapat pendidikan yang baik, lingkungan yang baik, sekolah yang baik ya teman-teman ya. Kalau sekolah yang baik, otomatis kan lingkungan pergaulannya juga lebih bagus ya teman-teman. Benar ya? Betul ya? Setuju ya? Jadi sepakat ya kita kenapa pendidikan anak itu penting. Karena apa? Anak yang dapat pendidikan yang baik, kesempatan hidupnya jauh lebih baik. Ya. Nah, sama teman-teman yang dikatakan sama Nelson Mandela. Ya, teman-teman lihat sini. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia, teman-teman. Ya, pertama bisa merubah suatu keluarga. Benar ya? Sering kan kita lihat anak-anak yang berhasil, dia bisa ngangkat keluarganya menjadi lebih baik. Merubah yang namanya masyarakat, ya. Tatanan masyarakat dari attitude, dari akhlak dan sebagainya. Otomatis bisa merubah diri sendiri. Ada quote yang bilang kan, mau merubah dunia, merubahlah diri sendiri dulu. Ya. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, apakah ketutup ya? Apakah teman-teman kita sebagai orang tua ya terutama sudah punya senjata yang ampuh untuk menjamin pendidikan anak kita? Pertanyaannya. Ya. Nah, sebelum kita bahas ya, saya mau share tentang senjata yang ampuh itu seperti apa. Cuma sebelum kita masuk ke sana, kita masuk dulu yuk. Biasanya kalau orang tua ya teman-teman merencanakan pendidikan anaknya, biasa ya teman-teman. Apa sih yang mereka pertama kali lakukan? Yuk kita aktif ya saling ini biar nggak ngantuk, biar tune in terus ya. Kira-kira apa teman-teman? Nabung ya? Nih ya, sorry. Pertama, menabung. Ya. Ini menabung dulu. Terus ada lagi, teman-teman? Survei, iya benar, survei dulu. Survei sekolah. Mau kemana teman-teman? Mau sekolah kemana? Ke luar negeri, dalam negeri, mau sekolah di international school, kalau misalnya yang masih SD, SMP, SMA, mau international school atau international school, survei dulu ya. Habis itu apa lagi teman-teman? Apa Fen? Fen nih yang udah mau berkeluarga? Apa? Mona? Hah? Apa lagi? Daftar sekolah. Ada yang bisa jawab? Budget. Ya berarti kita ngitung ya, budgetnya berapa ya. Oke, budget. Nah, teman-teman, ngomongin soal budget. Sorry Pak, siapa Pak? Maaf. Fabian ya, dari Mona ya. Nah, ngomongin budget teman-teman ya. Kalau ngomongin soal budget, kebetulan kan Pak Fabian ngomong budget. Yuk kita ngitung gimana cara menghitung biaya pendidikan anak. Nah, kalau teman-teman udah pernah lihat yang namanya BSP-nya kita ya, JL-nya, itu kan ada cara mudah menghitung biaya pendidikan ya. Kira-kira kalau dalam waktu 5 tahun, setiap 5 tahun biaya pendidikan itu naik 2 kali. Ya. Nah di sini saya mau sharing juga ke teman-teman cara menghitungnya secara realnya teman-teman. Karena kan teman-teman kalau misalnya ketemu sama orang, mungkin teman-teman perlu ngitung secara detail ya. Saya kasih lihat cara ngitungnya, cuma nggak mendetail, maksudnya sampai ini di sini. Cuma supaya teman-teman tahu. Asumsi ya teman-teman, anak kelihatan ya teman-teman, slide-nya bagus ya, terlalu kecil enggak? Nah anak usia 3 tahun, ayahnya usia 35 ya teman-teman. Nah si anak ini, kalau hasil survei,
kuliah di Universitas Vision hari ini 200 juta, contoh ya. Biayanya 200 juta setahun, teman-teman ya. Setahun nih, kuliah biasanya berapa tahun teman-teman? 4-5 tahun ya. Berarti ya sekitar 1 M-an, 800 sampai 1 M. Nah, sekarang biayanya 200 juta teman-teman. Tapi si anak ini kan umur 3 tahun. Ya, 3 tahun berarti nanti si A ini kuliahnya kan 15 tahun lagi teman-teman. Benar ya? Hitungannya ya. Karena orang kuliah kira-kira 17-18 ya. Berarti 15 tahun lagi. Nah, kita ambil deh samain asumsi inflasi 15%. Terus cara ngitungnya gimana Ci yang paling gampang dan cepat? Ya, teman-teman kita ada namanya satu apps ya. Namanya itu Easy Financial Calculator. Kok saya ngelihatnya gak jelas ya? Teman-teman kelihatan jelas gak sih? Jelas ya? Nah. Isi kalkulator. Nah, ininya tuh seperti ini teman-teman. Logonya tuh ini loh, ini ya. Isi kalkulator. Nah, kalau teman-teman install, teman-teman buka, ini perlu banget teman-teman. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita ketemu orang, kita perlu dong satu yang the real ya, ngitungnya itu yang benar-benar gitu. Menunjukkan hal yang hitungannya tuh segini loh ya. Nah, caranya ngitungnya gimana teman-teman? Nah, ini kan ada yang namanya, tadi kan saya bilang ya, biaya sekarang kan 200 juta nih ceritanya. Ya, berarti itu yang namanya present value saat ini teman-teman. Present value, jadi biaya sekarang 200 juta. Nah, jadi kita masukin teman-teman 200 juta. Ya, 200 juta nih ya. Nah, tadi annual rate-nya ini kita bisa masukin inflasinya teman-teman. Inflasi ya. Inflasinya berapa tadi teman-teman? 15 ya. Nah, kemudian yang kita isi adalah periodenya. Periodenya berapa lama? 15. Tapi harus ingat ya, lihat ini annually atau monthly. Jadi kita pilih monthly. Annually ya. Annually. Nah, sekarang yang kita mau tahu 200 juta ini nanti 15 tahun mau jadi berapa? Intinya kan begitu. Ya, supaya tahu nih biayanya nanti tuh ke depan tuh berapa. Karena si anak kan baru umur 3 tahun. Ya, paham ya. Tinggal klik aja teman-teman future value-nya. Berarti keluar tuh angkanya 1,6 miliar. Murah banget. Siapa yang ngomong murah banget tadi? Ketika ya. Nah, sekarang dengan 1,6 M nanti dia 15 tahun lagi, teman-teman, ya. Sekarang kan ini 1,6 M. Nah, si orang tuanya mulai dari sekarang harus nabung berapa? Hah? 500.000. Tunggu Mumi gak kekumpul. Ya, caranya adalah teman-teman, ya. Kita riset aja nih, 1,6 ya. 1,6 itu berarti future value-nya teman-teman. 1,6 miliar. Ya. Terus anggap annual rate-nya itu anggap kita deposito lah ya. Deposito kita anggap 5% lah ya. Deposito ya, sebenarnya kalau deposito sekarang kecil banget teman-teman. Ngeri sebenarnya. Tapi anggap deh 5% ya. 5%. Terus periodenya berapa? 15 tahun juga dong. Ya. Terus berarti setiap tahun ini annually ya. Ini orang tua harus bayar berapa? Bukan bayar, nabung. Sekarang kan ngomongnya nabung. Tinggal klik PMT-nya teman-teman. PMT. Payment ya. 70 juta. Setahun. Freddy gimana? Murah? Murah. Pastiin ya MDIT ya. Kalau nggak MDIT nggak bisa nih. Coba teman-teman MDIT bintang 1 berapa? 100 juta kan? 100 juta ya. 100 juta sebulan ya. Kalau 70 berarti harus nabung berapa? 1 anak, belum 2 anak, belum biaya hidup dan lainnya ya. Jadi makanya sering dibilang 100 juta sekarang tuh nggak cukup teman-teman. Ya, mepet ya. Dari sini teman-teman paham kah?
Paham ya, saya bisa next ya. Nah, kita kunci di 70 juta ya, 70 juta. Berarti kalau bulanan teman-teman, ya anggaplah ya, anggap ya kita rata-rata lah ya. Anggap itu 6 juta deh teman-teman. Udah gampang 6 juta ya. Saya nggak ngitung lagi, kan kalau dihitung bunga setiap bulan kalau kita nabung kan beda ya. Anggap ya 6 juta. Nah balik ya ke slide saya. Nah udah kekunci itu. Kok lo sih? Bukan saya ya. Bukan bateraiku. Baterainya sih Bapak. Ya, berarti 200 juta jadi 1,6 ya hitungannya. Nah, sekarang kita lihat nih. Goalnya teman-teman itu 1,6 miliar. Anggap ya, tadi kita udah setuju ya, 6 juta deh per bulan. Ya, berarti itu si papa, si keluarga ini, si orang tua, nabung 6 juta per bulan, terus sampai 15 tahun, kekumpul lah, Nah, jadi dengan 6 juta setiap bulan, Fen masih bingung Fen? Enggak. 6 juta per bulan selama 15 tahun untuk ngumpulin 1,6 miliar. Ya. Nah, teman-teman, kalau sesuai harapan, ya, sesuai harapan nih ya, sesuai harapan. Lancar-lancar aja ya, lancar nih ceritanya. Lancar. Ini orang tua hidupnya lancar banget keluarga ini. Pekerjaannya lancar ya. Penghasilan lancar, semua mulus, lus ya. Terkumpul tuh 15 tahun ya, segitu. Ya. Kedua, kalau si orang tua ini tidak terkena risiko kehidupan. Risiko kehidupan apa aja teman-teman? Iya tadi yang ngomong SK Camat. SK Camat. Apa SK Camat? Ada yang tahu? Yang ada yang belum tahu nggak SK Camat? Hah? Belum tahu. Sakit, kecelakaan, cacat total tetap, meninggal. Ya. Nah, teman-teman, kalau sampai terkena resiko, ini artinya tidak ada sama sekali resiko kehidupan yang terjadi. Dan satu hal lagi, orang tua ini punya waktu. Ya dong, kalau nggak punya waktu, misalnya harus check out lebih cepat, ya nggak bisa dong. Punya waktu ya. Waktu kan nggak bisa dibeli, waktu jalan terus teman-teman. Yang itu, sesuatu yang sangat presis banget. Ini kalau sesuai harapan. Ya, kalau nggak sesuai harapan teman-teman, ya nggak sesuai harapan. Kita ngomong aja ya teman-teman pertama, misal ada pandemi. Dipecat lah, gajinya dipotong lah, dan sebagainya. Teman-teman saya nggak bahas di sini, karena yang namanya manusia ya, punya akal budi. Kalau dipecat, nggak punya pekerjaan, nyari lagi dong. Masa iya sih diam aja? Ya enggak kan? Jadi nggak bahas di sini ya teman-teman. Ya, nah yang kita bahas adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang terjadinya tiba-tiba nggak ketok-ketok pintu. Ya, dan terjadinya fatal. Contoh, yang tadi saya ngomong, si orang tua ini tidak punya waktu lagi. Artinya teman-teman, check out-nya lebih cepat. Check out ya, meninggalnya lebih cepat. Otomatis teman-teman, kalau si orang tuanya meninggal, ya, terus siapa yang mau nabungin anak ini? Nggak ada dong, stop dong. Stop dong. Ya, baru pertama loh, baru problem yang pertama. Stop tabungannya. Tabungan pendidikannya. Nggak ada lagi yang nabungin. Kedua, teman-teman, kalau saya tanya ya, yang namanya kehilangan income, orang tua meninggal, income-nya itu ikut hilang bersama orang tua itu loh. Ya. Nah, terus biaya hidup tetap jalan nggak teman-teman? Ya, tetap jalan ya. Nggak stop kan biaya hidup, tetap makan, tetap minum ya, tetap dan sebagainya, bayar-bayar yang lain. Nah teman-teman, kalau saya tanya teman-teman, antara biaya hidup sama biaya pendidikan,
Mana yang lebih penting? Hidup ya, hidup dulu, makan dulu dong Pak ya. Makan, minum, dan sebagainya melanjutkan hidup. Baru ngomongin pendidikan ya. Nah teman-teman, kalau si orang tua ini ceko lebih cepat, pasti tabungan ini misalnya ada berapa, dipakai dulu dong buat biaya hidup. Terus tabungan pendidikannya habis dong. Kalau udah habis, berarti si anak gak ada jaminan lagi dong. Benar gak? Nah, that's why teman-teman, ini problem yang kalau kena check out duluan. Ya, ketiga teman-teman, tidak sesuai harapan yang tadi ngomong. Ya, kena sakit kritis, sakit berat ya teman-teman, cacat total tetap, ya. Terus kecelakaan. Sama halnya enggak teman-teman? Ya, contoh, kena sakit berat. Contohnya stroke. Ya, orang tuanya kena stroke. Berarti butuh biaya buat apa, Pak? Berobat ya. Nah, buat berobat. Nah, kira-kira dia punya tabungan pendidikan anak. Si orang tua mau berobat. Kira-kira kalau nggak punya duit dipakai nggak tuh tabungan pendidikan anaknya teman-teman? Kepake pasti teman-teman. Jadi teman-teman, itu yang namanya tabungan pendidikan bukan jadi tabungan pendidikan lagi. Udah nggak ada wujudnya lagi biasanya, udah kepake. Ya, betul ya teman-teman, ya itu yang kejadian kan. Nah, balik lagi, biaya berobat besar, biaya hidup tetap jalan teman-teman. Tetap jalan kan biaya hidup. Otomatis teman-teman dapat dipastikan ya teman-teman, kalau si keluarga ini tidak punya backup, otomatis tabungan pendidikan itu akan lenyap. Jadi yang namanya tabungan pendidikan ini bentuknya bukan tabungan pendidikan lagi teman-teman. Ya, udah nggak ada lagi. Setuju nggak teman-teman? Sering nggak teman-teman kejadian seperti ini, melihat seperti ini? Ya, baru segitu. Kadang kan sampai jual harta bendanya teman-teman. Kadang kan sampai pinjem. Ya, anak yang tadinya, saya dulu pernah dengar ya satu testimoni, dia kaya punya pabrik apa ya? Kalau saya nggak salah pabrik bihun atau apa ya? Terus kalau pergi sekolah kan diantar mobil ya. Pakai mobil gitu kan, anak orang kaya diantar mobil. Tapi sekarang nggak orang kaya juga diantar mobil ya, anak-anak kan. Nah, kemudian ya papanya kena gagal ginjal. Terus ya gagal ginjal merogotin loh teman-teman. Itu istilahnya cuci darah terus menerus ya. Nggak ada stopnya. Akhirnya ya turun teman-teman perekonomian mereka. Akhirnya sampai itu anak ke sekolah naik sepeda. Teman-teman, kalau orang yang naik sepeda dari awal, itu nggak masalah. Tapi kalau orang yang dari sini turun ke bawah, itu nggak enak banget. Ya, secara psikologis itu nggak enak banget. Nah, sebagai orang tua, ya, kita mau nyelamatin anak kita itu seperti apa? Ya, jaminnya itu seperti apa, teman-teman? Menjaminnya. Kalau kita hanya jamin dengan oke lah, orang bilang ya udah dulu ya saya pertama kali punya anak, ya udah ambil tabungan pendidikan anak gitu ya. Tapi seringkali salah apa ya? Salah kaprah ya, salah persepsi gitu loh. Dipikir kalau tabungan pendidikan anak itu ya nabung nih ceritanya nabung ya. Cuma tidak ada proteksi, tidak ada jaminan gitu loh. Jadi kalau saya bilang kurang tepat lah, kurang tepat sasaran. Sehingga apa? Yang tadinya kita mau ini supaya uang ini benar-benar terjamin buat pendidikan anak, nggak jadi nggak tepat sasaran, jadi nggak jadi tidak terpenuhi lah keinginannya gitu loh. Karena apa? Di tengah jalan ya terjadi risiko kehidupan. Ya, nah teman-teman, solusinya apa teman-teman? Ya, ini teman-teman. Solusinya adalah kita harus punya senjata yang ampuh. Senjata yang ampuh itu ya namanya repro. Ya, repro teman-teman, udah pada tahu ya repro seperti apa. Sama aja teman-teman, pada saat teman-teman ya di sini menjelaskan ke nasabahnya teman-teman gitu loh. Baliknya apa? Ya repro, ya repro, ya repro. Karena apa? Repro itu sudah mencakup semuanya teman-teman. Mau buat pendidikan anak cocok, mau buat pensiunnya cocok, mau buat warisannya cocok, mau buat kesehatannya cocok, mau buat apa lagi teman-teman. Semua bisa, itu kan produk tailor made ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Gitu loh.
Balik lagi ke repro. Kenapa repro? Teman-teman, 80 hari setelah si bapak ini kalau menabung, udah langsung terbentuk dana standby kan ya teman-teman, 1,6 miliar saya contoh ya. Kalau sampai terkena resiko sakit kritis, udah ada cash standby. Ya kan? Artinya teman-teman, namanya orang kalau kena sakit kritis, kemungkinan, mungkin ya teman-teman, nilai ekonomisnya itu akan hilang. Nilai ekonomis loh, mungkin nggak bisa kerja lagi ya. Atau misalnya yang cerita itu, yang cerita sering banget diceritain adalah tiba-tiba ya diberhentikan oleh kantornya. Karena apa teman-teman? Kalau orang tidak produktif, ingat ada aturan ketenaga kerjaan nomor 13. Lewat setahun dia tidak produktif, perusahaan itu bisa memecat itu karyawan. Ya, berarti nilai ekonomisnya hilang dong. Udah itu sakit, nggak bisa kerja. Ya berabe lah ya. Nah, jadi kalau sampai terjadi resiko ini teman-teman, si keluarga ini punya dana standby 1,6 miliar. Untuk apa teman-teman 1,6 miliar ini? Ya itu benar Doni, biaya hidup duluan. Ya, biaya hidup. Kalau terjadinya dalam waktu anak masih kecil teman-teman, keluarga ini kan masih punya waktu ya, dia bisa pakai untuk biaya hidup. Terus yang luar biasanya kan di repro ada manfaat pengisian rekening, benar ya? Direisiin 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta. Terus teman-teman sampai usia si ayah 65 tahun. Artinya teman-teman, jaminan pendidikannya ada nggak? Ada dong teman-teman. Ya, tetap ada yang nabungin gitu loh, tetap ada yang gantiin untuk menabung. Ya, luar biasa kan teman-teman repronya. Terus kalau sampai terjadi resiko check out duluan, nggak ada waktu orang tuanya harus check out duluan. Turun lagi teman-teman 1,6 miliar. Buat apa? Tadi ngomong biaya hidup. Pertama kali loh ini teman-teman. Kalau dibilang pendidikan atau biaya hidup dulu. Ya, makan dulu, melanjutkan hidup dulu ya. Tapi pendidikannya udah terjamin lewat di pengisi ini ya. Kalau sakit kritis. Tapi kalau meninggal, misalnya langsung dapat 1,6 M. Si keluarga ini bisa nggak teman-teman dia pakai separuh untuk biaya hidup, pakai lagi separuh untuk ke sekolahnya anak. Masih kayak ada batu pijakan gitu loh teman-teman. Nggak langsung ngeblank, nggak ada apa-apa gitu loh. Sebenarnya kalau kita ngomong ke klien ya teman-teman, kita ngomong misalnya, kalau kita hitung secara financial planning, dia butuh sampai 10 M misalnya. Mungkin dia nggak bisa ya saat itu untuk menyediakan 10 M, tapi ya bertahap. Nah, bertahap itu pentingnya untuk apa teman-teman? Ya batu pijakan teman-teman. Lebih baik ada daripada nggak ada sama sekali. Prinsipnya itu. Nah, jadi untuk memulai sesuatu tuh mungkin nggak bisa langsung, gede banget gitu loh. Nah, kita kasih edukasi ke nasabah, Pak, Bu, bertahap kalau memang nggak bisa langsung sampai situ. Namanya hidup, namanya orang manusia pasti mau hidupnya jauh lebih bagus, meningkat setiap tahunnya. Sama ya kayak kita ya, setiap tahun maunya apa? Layar biru naik tingkat kan? Ya, nah sama. Nah, kena biaya hidup dulu. Kalau sampai kena cacat total tetap. Ya. Cacat total tetap, kecelakaan teman-teman, masing-masing dapat 1,6 miliar dana standby-nya cash. Ini berhubungan dengan nilai ekonomis yang hilang. Orangnya ada, orangnya masih ada. Tapi ingat kayak kita di repro, kalau sampai kena sakit kritis, cacat total tetap, kecelakaan, ya itu apa yang lebih besar dari biasanya? Ya hidup. Ya, harus bayar suster, mungkin ya. Harus bayar macam-macam. Ya kalau orang udah cacat, beli ini, beli itu. Pampers. Papa saya stroke ya teman-teman. Pampers aja itu sebulan berapa? Gede loh, dipikir ini mahal. Gaji suster teman-teman, itu besar banget. Ya jadi hal-hal yang seperti itu tuh kalau misalnya nggak ada uang, ya nggak ada dana standby seperti ini teman-teman. Terus si orang tua punya tabungan pendidikan, saya yakin dan percaya tabungan pendidikannya akan tergerus habis. Diambil duluan, balik bertahan hidup atau pendidikan dulu. Pasti orang secara naluriah bertahan hidup dulu. Ya, nah gimana kalau misalnya sampai sakit teman-teman? Sakit yang harus sampai dirawat.
rawat inap, ya. Tenang teman-teman, di repro itu langsung standby 14 miliar per tahun. Ya. Sesuai tagihan kalau masuk rumah sakit. Nggak perlu pusing lagi. Tinggal mikirin sembuh, nggak mikirin soal biaya pengobatan. Ya. Jadi teman-teman, kalau nasabah kita punya repro seperti ini teman-teman, pendidikan anaknya pasti terjamin teman-teman. Nah ya, pasti terjamin. Karena apa? Semua resiko yang SK Camat tadi udah terproteksi. Artinya tabungan pendidikannya yang dia tujukan untuk di sini untuk pendidikan anak, ya benar-benar akan terwujud tepat sasaran. Benar untuk anaknya nanti bisa pakai buat sekolah. Tapi kalau tanpa ini teman-teman, resiko banget kemungkinan yang namanya biaya pendidikan itu mungkin nggak akan terwujud kalau tidak kita proteksi dengan repro. Nah, ini saya kasih lihat teman-teman, ada satu contoh klaim, kalau yang sering buka Telegram pasti udah tahu, ini klaim dari nasabahnya Civini dan Roy. Kenapa saya ambil? Karena sangat sesuai teman-teman dengan tema pada pagi hari ini. Jadi nasabah ini kena cancer, ya cancer apa ya saya nggak itu ya, cancer, akhirnya meninggal teman-teman dan meninggalkan uang pertanggungan sebesar 1,4 miliar. Ya, tapi getah bening ya. Nah, tapi selama sebelum meninggal teman-teman biaya pengobatannya tuh udah habis 5 miliar. Bayangin loh teman-teman, nasabah ini kalau teman-teman lihat ya baru bayar 24 bulan, ya preminya itu 3 juta tambah 2,8. Ya, ada 2 polis, berarti total preminya baru 139. Ya, total klaimnya teman-teman udah 5 miliar. Luar biasa nggak teman-teman repro? Ya, tepuk tangan dong teman-teman. Teman-teman, kalau kita sendiri yakin dengan produknya kita, ya, otomatis auranya teman-teman juga akan keluar teman-teman pada saat ngomong sama orang. Tapi kalau kita sendiri masih nggak yakin, ya, masih nggak tahu, ya gimana teman-teman mau meyakinkan orang lain? Kita sendiri aja nggak yakin, mau yakinin orang lain, ya. Kayak gini, ini makanan enak, lu udah pernah nyoba belum? Belum. Bro, maksudnya bukan harus nyobain sakitnya ya, maksudnya saya. Cuma maksudnya enak, lu enak, tapi lu udah nyoba belum? Belum. Kenapa, Vin? Oh, ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan ini ada lanjutan ceritanya teman-teman. Nah, ya, nasabah ini sebenarnya kalau dia masih hidup, dia mau melakukan yang namanya treatment Carticel ya. Perkiraan biayanya tuh 10 miliar teman-teman. Oh bayangkan teman-teman kalau misalnya nggak ada proteksi. Tapi dengan yang namanya repro, dia punya HSCPP, bisa nggak teman-teman? Bisa kan kalau misalnya punya yang kayak tadi 14 miliar, bisa nggak? Bisa banget teman-teman. Pusing nggak harus ngeluarin duit 10 miliar kalau dari kocek sendiri? Pusing banget. Belum tentu ada loh ya. Nah cuma ya yang tadi saya bilang, waktu nggak ada teman-teman. Nggak ada waktu lagi, akhirnya dipanggil Tuhan. Cuma ya bersyukurnya teman-teman si mama ini bisa meninggalkan uang pertanggungan sebesar 1,4 miliar. Dan itu teman-teman bisa dipergunakan buat anaknya sekolah. Karena ini single mother. Jadi anak ini seperti cerita di sini ya teman-teman nanti dirawat sama adiknya mamanya. Ya, bayangin teman-teman kalau si anak ini nggak ada ditinggalin apa-apa sampai sama mamanya. Ya. Terus dirawat sama orang lain. Saya nggak bisa ngomong, cuma nggak enak banget sih, pasti. Anak itu juga akan merasa nggak enak banget. Ya. Tapi kalau ini ya anak itu masih ada harga dirinya, teman-teman. Ya, itulah salah satu bukti klaim ya, teman-teman. Bukti ya bahwa yang namanya tabungan pendidikan ya, tabungan pendidikan itu fokusnya kalau kita bisa kasih summary ya, teman-teman. Teman-teman baca di sini. Sebenarnya jaminan pendidikan anak itu bisa terwujud sesuai harapan jika ada support finansial kan dari orang tuanya sebagai pencari nafkah utama kan. Ya. Tapi kalau terjadi sesuatu gangguan atau resiko dalam kehidupan yang mengancam terus yang mengakibatkan terhentinya atau berkurangnya kemampuan orang tua, teman-teman. Otomatis
yang namanya pendidikan anak itu kemungkinan juga akan terancam, teman-teman. Ya, sesuai dengan penjelasan saya tadi ya. Sehingga untuk menjamin pendidikan anak dengan benar dan tepat sasaran, teman-teman, yang harus diproteksi itu adalah pencari nafkahnya, teman-teman. Itu dulu. Ya. Itu dulu. Nah, terhadap resiko-resiko kehidupan. Barulah kalau misalnya pencari nafkahnya sudah terproteksi dengan benar, baru kita next ke plan yang lain. Ya, paham ya teman-teman? Jadi kalau teman-teman ditanya nasabah, Nia, ada tabungan pendidikan nggak di Allianz? Ada. Ada dong. Kadang kan suka ditanya kan BE, tabungan pendidikan tuh kayak apa, Ci? Nah di sini nih, kalau yang ikut kelas ini berarti udah terbuka ya, tabungan pendidikan tuh kayak apa. Jadi teman-teman bisa memberikan advice yang benar-benar tepat sasaran teman-teman. Bukan memberikan advice tabungan pendidikan yang ngomongin investasi dulu nih ceritanya. Ya, karena investasi tanpa adanya asuransi, tanpa adanya proteksi, sama aja teman-teman kalau terjadi resiko kehidupan yang kayak tadi skenario yang saya ceritain. Ya, ada yang mau ditanya sampai sini? Lanjut ya. Nah, ini saya kasih contoh teman-teman, cara bikinnya ya teman-teman. Ini agak kecil, cuma saya udah bingung mau memperbesarnya gimana supaya muat satu slide. Jadi saya ambil contoh dengan yang tadi 6 juta teman-teman. Ya, ini saya kasih contoh cara bikinnya. Cuma yang namanya proposal teman-teman, itu sangat, misalnya Cinita sama saya bikin proposalnya, guidance-nya ada, tapi kan tetap aja tergantung dengan kebutuhan kliennya teman-teman masing-masing. Nggak bisa disamarata ya, nggak bisa istilahnya harus begini, harus begitu. Jadi disesuaikan teman-teman. Ini saya ambil contoh aja dengan premi 6 juta per bulan sama ya dengan alokasinya tadi. Saya bagi teman-teman di sini ya, itu 3,5 juta, di sini 2,5. Premi regulernya 3,5, premi top up-nya 2,5. Karena apa? Saya mau ngejar yang namanya biaya ininya juga, tabungannya juga gitu loh, supaya cukup besar. Nah, dengan 6 juta per bulan teman-teman, itu kalau sampai meninggal dunia, itu ada keluar 1,6 miliar. Sama nggak? Sama. Ya, dengan yang tadi. Sakit berat, sakit kritis juga 1,6 miliar. Kemudian kartu sakti ya, 14 miliar per tahun. Pengisian rekening, itu payer ya teman-teman, payer benefit. Kalau sampai kena sakit kritis, cacat total tetap, ditabungin, dilanjutkan. Kemudian kalau kecelakaan 1,6, cacat total tetap 1,6. Jadi ini paket lengkap. Plus ya teman-teman, kalau sampai lancar-lancar aja teman-teman, atau misalnya nggak lancar pun terus ditabungin, ini, aduh kecil, saya bingung ya, nanti saya kirim aja ya teman-teman slide-nya ya. Udah berusaha digedein. Nah ya. Ini ilustrasi ya teman-teman ya, ilustrasi. Disclaimer dulu loh saya loh, ilustrasi ini bukan merupakan tolak ukur, merupakan nilai yang pasti. Ya tergantung dengan kondisi perekonomian, tergantung kondisi saham, dan tergantung semua banyak hal ya teman-teman. Jadi ini selalu bilang ini bukan nilai yang pasti. Ya, kurang lebih ya kalau returnnya 6% segini, kalau returnnya segini 12% segini. Kurang lebih deh Cinita. Saya ambil rata-rata aja ya Cinita ya. Di tengah-tengah deh. 15 tahun nabung kira-kira dipakai lah ya. Mulai tahun ke-16. Itu ada 1,6 atau kita ngitung misalnya 15 tahun pun 1,5. Mendekati enggak teman-teman? Ya, that's why kenapa saya pecah teman-teman antara premi reguler dan premi top up-nya. Kalau teman-teman adjust ini untuk pendidikan anak. Kan kita mau memberikan solusi yang mendekati ya. Coba kalau nasabah dikasih begini, dana pendidikannya, walaupun ini ya teman-teman, kita disclaimer ini nggak bisa dijamin 100%, tapi kurang lebih masih ada kan. Balik lagi teman-teman, kalau sampai terjadi resiko Pak, Bu, Bapak nggak memilih di sini, di repro, mau nabung di tempat biasa. Kalau sampai terjadi apa-apa, emang tabungannya nggak habis juga? Yang kayak tadi ya, teman-teman jelasin seperti tadi aja. Sama aja kan, tapi kalau ini
yang namanya ada proteksi jaminan 1,6 miliar kalau sampai meninggal. Cacat tetap 1,6 miliar masing-masing sama kecelakaan. Yang luar biasanya kalau sampai sakit kalau sekali nggak apa-apa, kalau berkepanjangan. Terus sakit sampai 5 tahun berkepanjangan. Apa nggak gempor kalau nggak ada repro? Ya, jadi ini ilustrasi ya teman-teman. Kurang lebih kalau teman-teman bikin ya bisa jadi seperti ini. Nah, balik lagi yang tadi saya ngomong, ilustrasi itu ya tergantung ya teman-teman nanti sesuai dengan kebutuhan nasabah masing-masing. Kok saya kayaknya kecepatan ya, baru jam 8. Oke, nah ini kenapa? Ada yang mau tanya? Kenapa? Yang Kitchen mau tanya apa? Yang Kitchen tuh dalam perencanaan mau punya anak tuh. Nah, ini teman-teman, ini salah satu juga ya teman-teman bisa option buat teman-teman bikin proposal. Kalau misalnya saya pecah teman-teman, bikin untuk misalnya ya, berarti kalau untuk anak nggak ada dong gitu kan. Misal, gimana caranya supaya anak juga dapat proteksi gitu loh. Anak ya untuk proteksi. Gitu. Teman-teman bisa pecah aja. Ya, misal ya untuk orang tua bikinin aja 3,5 juta. Ya, 3,5 juta untuk orang tuanya. Cuma ya teman-teman atur-atur sendiri aja antara hospital, berapa jumlahnya itu diatur aja. Teman-teman jangan terpatok ini ya, intinya tuh dalam arti ngerti dulu caranya gitu loh. Ngerti dulu apa ya ngomongnya ya, konsep, thank you Donald, konsepnya gitu loh. Jadi bikin proposal seperti apa, ya teman-teman yang atur yang terbaiknya buat nasabah tuh seperti apa. Cuma konsepnya dulu deh teman-teman. Kalau ngomongin pendidikan anak, teman-teman harus ngarahin dulu sebenarnya pendidikan anak yang penting tuh seperti ini gitu. Ya, ke klien. Biasanya ya teman-teman, saya sering dulu pernah, Erli ada tabungan pendidikan anak nggak? Ada gitu. Kayak apa? Ya udah ketemuan. Ya, saya jelasin gini-gini. Loh, kalau misalnya berarti nanti ini dong, apa namanya? Bukan buat anaknya dong. Ya saya ceritain lagi konsepnya gitu loh. Yang tadinya memang mau buka anak, atas nama anak, akhirnya kebanyakan teman-teman beralih ke orang tuanya dulu. Saya suka bilang, ayam sama telur, siapa dulu yang mesti diproteksi ya gitu loh. Yang pencari nafkahnya yang menghasilkan telur emasnya, atau telur emasnya yang diproteksi. Ya. Yang menghasilkan dong, karena kalau yang menghasilkan diproteksi kan telur emasnya keluar terus. Ya, sometimes kan orang salah kaprah, yang diproteksi itu rumahnya dulu, mobilnya dulu, apanya dulu. Yang nyari duit buat menghasilkan itu malah nggak diproteksi. Ya puji Tuhan teman-teman kalau diceritain konsep seperti ini, balik-baliknya akhirnya orang tuanya. Kalau sampai orang tuanya mau istilahnya, oh anakku juga tetap harus ada, ya udah saya pecah seperti ini. Ya, saya pecah dua teman-teman. Anak saya ambilin, orang tua saya ambilin. Ya diatur aja teman-teman. Makanya kalau bikin proposal teman-teman, bikin ini tuh ya, harus coba-coba teman-teman. Coba-coba tuh dalam arti, gimana ya kalau ngomong ya. Bukan, iya. Saya mau kasih nih, kalau saya nyetir sendiri, saya lebih ingat jalannya. Tapi kalau saya disetirin orang, saya kadang-kadang nggak ingat jalannya yang mana. Kenapa ya nggak melakukan sendiri sometimes? Ya, jadi harus mencoba, coba gitu loh. Kotak-katik sendiri. Nanti teman-teman akan tahu, oh ininya tuh kayak gini, bagusnya ini seperti apa, gitu. Ya, Engki, ada yang mau ditanya daripada ngobrol di sana, ngobrol sama aku aja. Ada? Ya, jadi bisa teman-teman pecah dua. Jadi kalau pecah dua ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ya, ini kurang lebih saya nggak bisa ngomongin ini sesuatu yang pasti, tapi teman-teman bisa kasih opsi ke nasabah seperti ini. Ya, tapi poin utama saya biasanya kalau orang tua yang mencari pendidikan anak, saya akan
larinya ke orang tuanya dulu. Orang tuanya tuh udah punya belum? Kalau belum punya, saya selalu ngomongin terus teman-teman. Ngomongin terus gitu loh. Bukan bagaimana kita cara membuat proposal yang bagus itu adalah saya dulu selalu diajarin kalau mau bikin proposal yang bagus adalah kita berdiri di, kalau kita jadi klien itu kita maunya seperti apa. Bukan kita sebagai agent. Jadi sebagai klien, sebagai nasabah, kita maunya seperti apa. Maka itu kenapa teman-teman perlunya yang namanya market survey, kita harus ketemu gitu loh ya, nggak kucuk-kucuk kita misalnya langsung bawain proposal. Ya enggak, karena nggak tahu kan kebutuhan orang satu sama lain berbeda ya teman-teman. Ya, oke ya, saya lanjut. Nah ini disclaimer tadi ya teman-teman, catatan satu lagi, punya komitmen untuk bayar terus. Ya. Kalau nggak mau bayar misalnya baru 2 tahun, tahun ini bayar, tahun depan nggak bayar. Bayarnya tersendat-sendat. Ya jangan mengharap seperti tadi ya teman-teman. Ya beda dong, orang yang bayar terus sama orang yang on off ya pasti hasilnya akan beda. Jadi itu harus ditegesin. Ini adalah satu kayak ini namanya anak ya. Kita sekolah juga rutin kan bayar uang sekolah. Kalau nggak bayar kena denda kan? Kena denda nggak teman-teman? Kena denda loh kalau aku. Bu Nova kena nggak? Lah ini kan nggak didenda, tapi istilahnya kita harus tahu, nggak didenda tapi lapse ya. Harus tahu tujuan jangka panjangnya teman-teman. Ya, kita begitu takut membayar sesuatu kalau telat sampai didenda, tapi kadang-kadang asuransi tidak menganggap sepenting itu gitu. Ya, nah. Konsep ini teman-teman juga bisa pakai untuk jaminan, bisa pakai ya sebagai tips salah satu untuk jaminan biaya kuliah teman-teman. Jaminan biaya kuliah. Contoh ya, kayak kita ya. Kita anak tuh udah kuliah ya, baru kuliah gitu loh. Misal ya teman-teman ketemu orang yang sudah punya anak tuh udah cukup besar. Tapi dia masih belum punya gitu loh misal ya. Tapi dia mau anaknya itu terjamin, paling enggak kuliahnya tuh terjamin lah intinya. Teman-teman bisa pakai cara teng tong. Halo Mona, lagi di mana? Aku lagi training loh. Ya, jadi teman-teman bisa pakai untuk bikin jaminan biaya kuliah ya. Menyiapkan biaya kuliah. Jadi confirm nih anak misalnya dia kuliah 4 tahun. Biaya kuliah misalnya 300 juta setiap tahunnya. Berarti selama 4 tahun kurang lebih itu ada 1,2 miliar yang harus dia punya. Supaya anaknya itu confirm nih kalau sampai terjadi sesuatu sama orang tuanya. Ini anak ada uang 1,2 miliar untuk melanjutkan sekolahnya sampai selesai. Nah teman-teman bisa pakai ini juga. Bikin. Nah, bikinnya dengan apa? Ya itu tadi teman-teman, ambilin UP jiwa, ambilin proteksi sakit kritis ya teman-teman. Kalau mau murah teman-teman misalnya yang ekonomis ya, teman-teman bisa pancing ya, pancing. Maksud saya pancing dengan sesuatu yang kelihatan possible banget buat mereka gitu loh. Ya, baru nanti kan teman-teman masukin, Pak. Ini loh kita ada produk ada proteksi yang HSCPP pentingnya gini-gini baru jelasin lagi. Tapi teman-teman bisa pancing seperti ini dulu. Ini saya bikinin contoh ya teman-teman. Dengan 1,5 juta si orang tua ini bisa dapat sekitar 1,2 miliar. Ya, caranya gimana teman-teman? Teman-teman pakai aja misalnya beliin UP jiwa plus yang sakit kritis yang accelerated. Ya, karena apa? Yang ngomongnya juga jangan menjanjikan yang macam-macam. Intinya gini, Pak, Bu, kalau sampai terjadi resiko, misalnya harus check out lebih dulu. Atau misalnya sampai terjadi resiko sakit berat ya. Sakit berat loh ngomong ya. Sakit berat yang stroke, jantung, dan sebagainya. Paling enggak sudah keluar dana standby 1,2. Terjadi yang mana dulu? Meninggal dulu atau sakit kritis dulu? Paling enggak si anak confirm loh, tetap ada 1,2 untuk biaya kuliahnya sampai selesai. Tujuannya buat ini doang loh, nggak yang lain.
teman-teman bisa buat seperti ini juga. Jadi preminya nggak terlalu besar ya, mungkin lebih terjangkau. Terus dari sini teman-teman bisa pengembangan lagi. Ya, pengembangan lagi, tunjukin bukti klaim ya, begini-begini. Nanti bisa ada loh yang gini, mungkin orang jadi tertarik lagi dengan yang HSCPP dan sebagainya. Ya, ini salah satu aja ya buat teman-teman bisa menghitung, kan kita ngomong jaminan biaya kuliah. Ya, berarti teman-teman hitung aja berapa tahun kira-kira harus butuh berapa. Ya, karena ini juga kami berdua juga ini ya teman-teman, kan anak mau kuliah. Kuliah berarti kan tergantung independensinya ke kita kan. Nah gimana kita mastiin ada nggak ada kita sebagai orang tua? Bisa nggak bisa kita sebagai orang tua? Ada nggak ada kalau check out duluan kan nggak bisa. Bisa atau nggak bisa itu dalam hal kehilangan nilai ekonomis. Si anak itu ada uang loh buat dia nurusin. Confirm aja buat dia nurusin dulu. Sejumlah itu. Itu yang namanya jaminan biaya kuliah. Sampai sini ada yang mau tanya? Teman-teman, sebelum saya lanjut. Ada ya? Nah, salah satu tips ya teman-teman. Nah, ini kok nggak masuk. Nah, teman-teman juga bisa pakai yang kayak paket keluarga kan. Kalau teman-teman ikut training ya, ikut yang namanya BP5 ya. BP2 kadang kan ada dijelasin soal paket keluarga ya, paket family ya. Saya nggak jelasin lagi di sini, tapi teman-teman juga bisa bawa itu untuk ngejelasin yang namanya proteksi kesehatan secara utuh, proteksi pendidikan anak itu secara utuh. Supaya apa yang benar-benar yang menjadi keinginan orang tua itu terwujud dan tepat sasaran. Nah, oke ya, sampai sini tadi kita udah ngomong yang namanya kayak perencanaan pendidikan anak, mau sekolah di mana, besar biayanya berapa ya, saving, terus memilih instrumen investasi seperti apa. Terus tadi kita udah ngomong banyak soal jaminan ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau untuk pendidikan anak ini ada satu cara lagi teman-teman, senjata ampuh yang membuat kita sebagai orang tua itu untuk mencapai pendidikan anak dalam waktu cepat. Tahu nggak apa itu teman-teman? Tadi, aduh bener banget, waduh luar biasa BP saya. Tepuk tangan dong buat ID. Iya bener banget. Berarti kudu cepet MDIT bintang 2. Ya, jadi itu senjata ampuh yang kedua teman-teman. Itu adalah memperbesar income dengan layar biru di bisnis vision kalian. Cara cepat nggak teman-teman? Cepat ya. Nah, bagi yang masih alon-alon kelakon ya, tapi anaknya udah beranjak besar, coba deh pikirin teman-teman. Ya. Waktu nggak banyak teman-teman ya. Cepat banget anak itu tuh Hugo ada di depan, dulu masih unyu-unyu ya, sekarang udah gede kayak gitu. Kokonya dulu masih gimana, sekarang udah kuliah. Jadi kayaknya cepat banget gitu loh teman-teman. Dan layar biru ya kalau kita benar-benar berjuang di bisnis ini ya, benar-benar melakukan bisnis ini sesuai dengan yang sudah diajarin ya teman-teman. Fokus ya, fokus terus benar-benar melakukan gitu teman-teman. Layar biru itu kan cepat banget kan? Teman-teman lihat di sini ya. Tahun pertama aja 15 juta. Ya, tahun kedua 35 juta. Tahun ketiga 82 juta, teman-teman. Kalau yang namanya udah income 35 teman-teman ya, maaf kata ya teman-teman, mau sekolahin ke luar negeri juga nggak cukup. Ya mau aja ya, yang bakalan cukup teman-teman. Ya, apalagi anaknya nggak cuma satu, biaya hidup aja udah berapa. Ya, 85, 82 ya mepet teman-teman, bisa. Ya. Tapi kalau teman-teman melakukan ini teman-teman ya, dalam waktu 3 tahun udah dapat 82 juta teman-teman. Teman-teman bisa mempersiapkan dana pendidikan anaknya teman-teman kan lebih cepat lagi, lebih besar lagi gitu loh. Apalagi anak-anak yang masih kecil ya, yang masih kecil kayak Freddy tuh. Aduh Fred, waktumu masih banyak banget, tapi jangan disia-siain. Ya masih banyak ya, masih umur berapa gitu tuh masih panjang gitu loh ya. Tapi mungkin karena
karena orang kadang-kadang ada kepepetnya ya, kalau udah kepepet larinya bisa cepet. Tapi istilahnya gini teman-teman, sayang kalau kita nggak pakai, kita udah di bisnis ini, tapi kita nggak pakai ini tuh dengan serius gitu, menjalankan dengan serius. Karena dengan layar biru ini teman-teman, pasti bisa menyiapkan dana pendidikan anak dengan cepat. Kita berdua puji Tuhan ya teman-teman ya, tahun ini udah bisa berangkati anak saya ke, ya sesuai dengan keinginannya ya. Maunya dari dulu dari kecil mau ke Jepang. Ya puji Tuhan ya teman-teman bisa membiayain dia ke Jepang gitu loh. Lewat ya vision teman-teman, lewat vision juga. Kalau misalnya nggak di sini, ya mungkin nggak akan terkejar juga teman-teman. Jadi yuk bareng-bareng teman-teman, sayang waktunya ya. Kayak Lofi ya, anaknya udah 2, tuh bisa planning tuh gimana cepet ininya, bisa mencapai yang namanya layar biru dengan on track. Ya teman-teman. Nah jadi bagi yang masih, misalnya masih belum bergabung di sini, mungkin ada yang lewat Zoom atau apa, saya pastiin Bapak Ibu gitu ya, maksudnya yang mungkin ada teman-teman yang masih belum bergabung di sini, vision adalah percepatan income di vision itu sangat luar biasa teman-teman. Banyak banget kalau teman-teman lihat testimoni ya, kayak semalam ya teman-teman, kita ikut yang namanya meetingnya Kodeni, directnya Kodeni ya, hari Senin malam ya, itu ada testimoni yang luar biasa banget. Satu si Ko Arfan sama Ci Yume itu namanya, dia sekolahin anaknya ke Amerika, tapi karena usahanya yang lagi ngedrop kena pandemi, sampai hampir sempat mau putus, maksudnya nggak bisa nerusin anaknya gitu loh. Ya akhirnya mereka join division ya teman-teman, dalam waktu 2 tahun income mereka bisa tembus 70 juta teman-teman. Dan anaknya teman-teman puji Tuhan akhirnya bisa nerusin. Dan sekarang anak yang kedua mau berangkat ke Hong Kong. Itu bukti nyata teman-teman. Percepatan bisnis division itu luar biasa, sehingga apa? Sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini ya untuk pendidikan anak, itu ada salah satu cara yang ampuh teman-teman untuk menyiapkan pendidikan anak dalam waktu yang singkat. Ya. Oke, nah jadi balik ya teman-teman, seberapa pintarnya kita, anak ya. Anak pinter, belajar pinter, segala pinter. Tapi teman-teman yang harus lebih pintar tuh orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak pintar, tidak bisa memanage, ya, tidak bisa memutuskan ya, memilih mana yang baik dan benar, mana yang tepat dan benar. Percuma teman-teman anak yang pintar. Ya mungkin impiannya itu apa yang menjadi impiannya nggak bisa terwujud. Karena apa? Ya salah langkah. Jadi sepintar-pintarnya anak, kita nih orang tua ya, sini orang tua harus lebih apa teman-teman? Pintar ya. Jadi kalau lebih pintar gimana? Baca, join sama vision bagi yang belum join. Terus kalau yang udah join, yuk jalankan dengan benar ya teman-teman. Go MDIT. Ya, yeay. Oke. Nah, sebelum berakhir ya teman-teman, saya pengen kasih satu ya cerita ini sebenarnya mungkin teman-teman udah pada tahu. Ini adalah cerita gambar yang diambil sama Kevin Carter teman-teman. Tahun 1993 ya. 1993. Begitu dia ambil, ini adalah gambar kesedihan kelaparan di Sudan saat itu teman-teman. Jadi si Kevin Carter ini ambil, kemudian dipublish ya teman-teman, dan foto ini mendapat penghargaan Pulitzer, penghargaan di fotografi ya. Menang. Pada saat itu teman-teman, berapa bulan kemudian si Kevin Carter akhirnya bunuh diri. Ya, bunuh diri. Karena apa? Kalau baca ceritanya teman-teman, salah satu temannya ada bilang kalau sejak dia ambil foto ini dia suka termenung, suka sedih. Karena banyak juga yang mengejas ya, dia nggak manusiawi ya. Dia memfoto ini sebenarnya teman-teman kalau baca kejadiannya, dia saat itu tuh lagi pembagian makan PBB, cuma dia ambil, mungkin dia nggak nolong atau gimana ya teman-teman. Ya kayak ada perasaan bersalah lah, intinya feeling guilty gitu loh teman-teman. Ya akhirnya ya bunuh diri. Sebenarnya banyak faktor ya, cuma salah satunya
ya mungkin ada perasaan bersalah yang sangat gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya teman-teman kita sebagai orang tua ya, kita itu tidak ada orang tua yang menyesal kalau melakukan hal yang baik dan benar buat anak-anaknya atau orang-orang yang mereka kasihi. Biasanya teman-teman nyeselnya karena nggak melakukan sesuatu. Padahal dia udah tahu itu bagus, tapi dia nggak ngelakuin sesuatu. Dia menunda, akhirnya kejadian. Ya. Apalagi itu terjadi sama orang yang mereka kasihi. Jadi teman-teman, yuk yang belum punya, yang belum mempunyai tabungan pendidikan anak, yang udah punya anak nih, yang belum punya tabungan pendidikan anak dengan benar, yuk mulai hitung lagi, ya. Terus kita bawa kabar ini teman-teman buat orang lain yang di sekitar kita, sehingga apa teman-teman? Kita bisa menolong mereka. Menolongnya itu mungkin nggak dalam bentuk uang dan sebagainya, tapi menolong dalam bentuk ya mereka bisa ambil proteksi ini untuk keluarga mereka. Sehingga apa teman-teman, nggak ada orang-orang yang menyesal seperti itu lagi. Ya, oke teman-teman, sekian sharing saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, thank you. Bisa bermanfaat ya buat teman-teman, sehingga teman-teman lebih pede untuk prospek, semakin berkelimpahan di closing dan sebagainya. Thank you, waktu dan tempat saya balik ke Rovia. Mungkin tanya jawab ya Nov? Apa? Masih ada waktu? Nggak ada? Oke. Oh iya ya udah 9 ya. Kok nggak berasa? Oh iya jam 8. Aku pikir masih jam berapa, maklum. Oke. Oke. Ya tepuk tangan sekali lagi buat Ci Erli ya, thank you ya buat materinya yang luar biasa banget. Di sini siapa yang merasa terberkati, boleh angkat tangannya ya, kita bilang thank you Ci Erli. Thank you Kak Ahok.